Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini gue akan menjelaskan tentang eksperimen sosial. Jadi di eksperimen sosial ini gue menjalankan puasa sosmed. Nah, puasa sosmed yang gue jalanin ini dimana gue nggak boleh mengakses sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan aplikasi sejenisnya. Dan juga gue nggak boleh mengkonsumsi seperti televisi, video games, atau TV streaming dan video sejenis apapun. Jadi untuk kelanjutan penjelasannya, next. Untuk hari pertama di eksperimen sosial ini, gue ngerasa hebat karena gue bisa melewati eksperimen ini. See you di next hari kedua. Bye. Di hari kedua ini gue juga masih merasakan hal yang sama, yaitu gue belum merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari eksperimen sosial ini. Jadi di hari ketiga ini gue udah merasakan sedikit kesulitan, cuma belum terlalu sulit, tapi masih bisa menahan untuk tidak mengakses sosial media. Untuk tingkat kesulitan di hari keempat ini lumayan sulit karena gue udah merasa sedikit bosan gitu tidak mengakses media sosial seperti Instagram dan YouTube. Di hari keempat ini kayak lumayan ya, tapi gue harus bisa menyelesaikan. Oke, untuk kesulitan di hari kelima ini gue ngerasa dari hari keempat pun gue udah merasa cukup sulit, dan di hari kelima ini gue masih merasakan cukup kesulitan, tapi it's okay, gue masih bisa mengatasinya, masih bisa menanganinya dengan maksudnya walaupun gue merasa kesulitan, tapi gue masih bisa menjalankan puasa media. Untuk aktivitas pengganti di hari pertama ini, gue bangun pagi, siap-siap untuk pergi kerja kelompok. Terus abis itu berangkat kerja kelompok pagi-pagi sampai sore. Setelah pulang kerja kelompok, gue pergi bersama keluarga, pergi menuju luar kota. Sampai tujuan itu malam sekitar jam 10, lalu bersih-bersih, beres-beres, setelah itu gue tidur. Paling aktivitas pengganti untuk di hari pertama itu aja. Untuk aktivitas di hari kedua ini gue gimana ya, seneng banget gitu. Gue pagi-pagi ke pasar dong, ya ampun, setelah sekian lama gue nggak ke pasar gitu kan, terus akhirnya bisa ke pasar. Akhirnya gue di hari kedua ini gue pagi-pagi pergi ke pasar bersama saudara gue. Terus ke pasar itu gue belanja buat makanan hari itu, terus sama membeli sarapan gitu. Kayak seru banget, setelah sekian lama gak ke pasar akhirnya ke pasar juga gitu kan, kayak yang wow, senangnya gitu. Di hari ini yaitu gue pagi-pagi pergi bersama keluarga. Di hari Minggu ini pergi bersama keluarga dari pagi sampai siang. Terus abis itu sorenya gue ada acara di kepanitiaan. Abis itu pergi ke acara kepanitiaan itu sampai malam, dan setelah sampai rumah gue beres-beres, bersih-bersih. Abis itu gue istirahat. Berhubung hari keempat ini hari Senin, jadi gue melakukan kuliah di pagi hari sampai siang hari. Terus lanjut dari siang harinya ini gue melakukan kayak mengerjakan tugas-tugas kuliah aja gitu. Sama aja seperti aktivitas pengganti di hari keempat, dikarenakan hari kelima ini adalah maksudnya hari biasa ya, weekdays gitu bahasanya. Jadi kayak ya udah lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Jadi kayak seperti mengikuti kelas kuliah online, terus mengerjakan tugas-tugas kuliah di rumah. Jadi lebih banyak menghabiskan waktunya di.
Untuk efek yang dirasakan itu pastinya kayak jadwal makan lebih teratur pastinya, terus lebih banyak bersosialisasi bersama keluarga dan teman, apalagi hari ini gue melakukan maksudnya kerja kelompok gitu ya, jadi lebih banyak berbincang-bincang dengan teman gitu. Terus efeknya di hari ketiga ini gue bersosialisasi dengan bersosialisasi dengan teman itu banyak banget, dan waktu berinteraksi dengan teman tuh kayak lama banget, karena dari siang sampai malam itu kayak lumayan menghabiskan waktu dengan teman lama, teman SMA, kayak wah senangnya gitu kan. Untuk efek yang dirasakan di hari keempat ini masih sama. Berhubung gue di hari keempat ini nggak beraktivitas di luar rumah, jadi pastinya lebih banyak bersosialisasi dengan keluarga, dan berhubung rumah gue ini dekat dengan rumah saudara, jadi mungkin bersosialisasinya cukup dengan keluarga dan saudara, gitu aja sih. Untuk efek yang dirasakan ini sudah lumayan baik ya, karena masih sama sebenarnya, bersosialisasi dengan keluarga dan dengan saudara dekat, seperti itu aja. Karena untuk bersosialisasi sama teman tidak untuk di hari kelima ini tidak dilakukan, karena ini adalah hari weekdays balik lagi, dan untuk di hari kelima ini gue lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Untuk produktif di hari pertama ini seperti yang tadi udah gue jelaskan sebelumnya, yaitu produktifnya paling ya kayak melakukan kerja kelompok aja sih gitu untuk di hari pertama ini. Nah lanjut, abis dari pasar ini gue siap-siap untuk ikut kelas. Nah kelas dimana hari Sabtu ini gue ada kelas pengganti dikarenakan sebelumnya ada pertemuan yang tertunda. Jadi untuk mengganti pertemuan tertunda itu adanya digantinya hari ini, yaitu tadi pagi juga. Terus setelah kelas gue untuk mencoba untuk menghirup udara segar di luar rumah, kayak ya sedikit melihat-lihat keadaan di luar rumah aja gitu. Biasanya kan di dalam gitu, di kamar kayak anak-anak ansos, dan sekarang karena sedang menjalankan eksperimen sosial ini ya, jadi gue pagi-pagi siang-siang ini enggak ya, siang lah ya, termasuk siang ini keluar untuk melihat keadaan sekitar. Oh gini ya kalau misalkan siang hari tuh gitu, seru deh pokoknya. Untuk produktivitas yang gue lakuin di hari ini paling kayak ketemu, paling dateng ke acara kepanitiaan gitu aja sih. Paling kan di acara panitia itu sedikit membahas tentang panitianya, setelah itu sisanya karena pembubaran ya kita ada momennya dimana kita ada momennya kayak senang-senang sedikit gitu, melupakan kepenatan di panitiaan sebelumnya, maksudnya pada saat berjalannya panitiaan tersebut, kayak gitu sih. Jadi kesimpulannya gue senang banget ternyata gue bisa melewati eksperimen sosial ini sampai hari ketiga, dan gue masih berpegang teguh gitu untuk tidak membuka sosial media seperti Instagram, yang pastinya Instagram ini kayak yang ditahan-tahan banget untuk tidak membuka Instagram, dan pastinya itu berat banget dilakukan untuk kalangan seumuran gue gitu ya. Mungkin cukup di video hari ini. Next di video hari selanjutnya. Bye. Untuk produktivitas di program puasa ini produktivitasnya tidak produktif yang secara menetap dari hari pertama sampai hari keempat, entah mungkin di hari kelima pun. Jadi ya udah seiring berjalannya waktu aja, kayak kalau hari Senin sampai Kamis itu kan kuliah, jadi ya udah paling ngikutin kuliah kayak gitu. Paling kalau misalkan di hari-hari libur paling mungkin sesekali keluar rumah untuk mencari, maksudnya untuk sedikit hiburan aja sih, gitu sih biasanya.
Untuk produktivitas di program baru ini di hari kelima, gue tidak merasakan seberapa produktifnya gue di hari ketiga dan hari-hari sebelumnya gitu, karena banyak kegiatan di luar rumah. Akan tetapi di hari kelima ini gue merasa produktif ya karena ngikut kelas online dan mengerjakan tugas-tugas kuliah gitu aja. Untuk perubahan interaksinya pasti gue merasakan durasi yang lebih lama sih pastinya. Kayak yang sebelumnya gue ini biasanya kayak berinteraksi dengan teman tuh hanya melalui sosial media gitu, melalui chat. Tapi karena gue hari ini kerja kelompok kayak gitu kan, jadi gue merasakan kayak durasi untuk berbicara, durasi untuk berinteraksi dengan teman tuh lebih lama dan lebih enak aja gitu. Di hari ketiga ini menjalankan eksperimen sosial ini, gue tidak banyak beraktivitas yang seperti hari pertama, tapi kayak yang menjalankan aktivitasnya paling kayak ke pasar, abis itu ikut kelas. Itu produktivitas di hari kedua, cuman ikut kelas pengganti. Terus abis itu sisanya gue ngeluangin waktu untuk family time, maksudnya mengisi waktu luangnya dengan family time kayak gitu, untuk berinteraksi dengan keluarga kayak gitu sih. Udah itu aja, cukup sekian video hari ini. Next di lain hari, di besok. Bye. Kayak pokoknya senang aja deh bertemu teman-teman. Jadi kayak ya udah nih, mumpung bertemu teman-teman lama gitu kan, kayak wah enak ya ternyata ketemu teman, main sama teman tanpa harus megang HP atau tanpa harus mengakses media sosial yang biasanya dimana kalau ngumpul tuh pasti ada aja yang buka sosial media. Tapi dari gue pribadi, gue senang sih dimana pada saat gue bermain dengan teman, gue tidak mengakses media sosial. Jadi gue lebih banyak berinteraksi dengan teman gitu. Mungkin untuk gambaran interaksi ini, kalau misalnya dibandingkan hari-hari sebelumnya masih tidak ada perubahan. Maksudnya kayak yang ya udah ngalir aja setiap hari, kayak yang setiap hari ini gue kayak ya udah gitu, maksudnya berinteraksi kayak say hi gitu. Terus kayak misalkan ya pastilah berinteraksi dengan keluarga tuh pasti, dan durasinya pasti lebih lama karena satu, gue cuma maksudnya berkegiatan di rumah, dan yang kedua ini kan juga maksudnya gue lagi melakukan puasa media sosial ya. Jadi otomatis untuk mengakses atau menggunakan handphone pun, mengkonsumsi handphone pun lebih, maksudnya waktunya tuh lebih singkat. Jadi ya udah, untuk durasi interaksinya pasti lebih lama sih dibanding hari-hari sebelumnya. Oke guys, jadi segitu aja cerita hari keempat di mana eksperimen sosial ini. Cukup sekian, semoga suka dengan video-videonya. Next di hari kelima nanti. Dah. Untuk gambaran interaksinya masih sama. Gambaran interaksinya itu ya sama sebenarnya dengan hari keempat, dimana hanya berinteraksi dengan keluarga. Balik lagi untuk dengan keluarga, dengan saudara, dengan pastinya durasi yang lama dibanding sebelum gue melakukan puasa media sosial atau eksperimen sosial ini gitu sih. Oke guys, kesimpulannya gue bisa melakukan atau mengerjakan eksperimen sosial ini selama 5 hari berturut-turut, dari mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Dan hari ini hari Selasa, hari terakhir gue melakukan eksperimen sosial, dimana gue senang banget gue bisa melakukan atau melewati 5 hari gue itu tanpa media sosial. Gue berharap semoga gue kedepannya bisa mengontrol diri dari untuk tidak mengakses media sosial secara terus-menerus atau secara berlebihan, karena gue pun sudah melakukan eksperimen seperti ini. Seharusnya gue kedepannya pun bisa mengontrol diri dari mengakses media tersebut gitu sih. Dan buat kalian yang menonton video ini, apabila kalian ingin melakukan eksperimen
melakukan eksperimen sama kayak aku. Selamat mencoba, semangat, semoga kalian bisa. Percaya, eksperimen ini nggak akan membuat kalian rugi, malah kalian dapat banyak pelajaran. Oke, cukup sekian video gue kali ini. Semoga kalian suka dengan video gue. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye.